Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yatim? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di Jawami'ul Kalim bersama saya Said Mudzakkir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan juga untuk terus memperbaiki diri kita. Shalawat serta salam tak lupa kita hantunkan, kita limpahkan kepada kehadirat kita junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Khalifah kedua yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah melontarkan sebuah kalimat yang berbunyi, "Sejak kapan kalian memperbudak manusia? Padahal mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka secara merdeka." Dari kalimat Khalifah Umar ini dapat kita simpulkan bahwasannya setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi ini mempunyai hak untuk memiliki kebebasan ataupun kemerdekaan. Tetapi hal ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi di masa lalu, di mana jika kita melihat sejarah yang ada bahwasannya pada zaman dahulu negara kita dijajah oleh para penjajah secara habis-habisan. Para rakyat dipaksa untuk bekerja, para anak kecil ditelantarkan, dan juga orang-orang diambil ataupun dirampas kebebasannya. Maka dari itu, para pahlawan, para tokoh perjuangan bangsa Indonesia dengan bersusah payah memperebutkan ataupun memperjuangkan tanah air kita ini dengan mengorbankan nyawa, mengorbankan harta, dan juga bahkan mengorbankan diri mereka, sehingga kita dapat menikmati kemerdekaan sampai saat ini. Sahabat yatim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyinggung soal tanah air di dalam Al-Qur'an dijelaskan secara tersirat bahwasannya antara tanah air dan juga agama memiliki kesejajaran, yang mana terdapat di dalam Quran surat Al-Mumtahanan ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya Allah tidak pernah melarang kamu untuk selalu berbuat baik dan juga berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu karena agama, dan juga orang-orang yang tidak pernah mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berlaku adil. Salah seorang pakar ahli tafsir yang bernama Kiai Haji Quraisy Shihab, beliau menjelaskan bahwasannya pada ayat ini Islam mengajarkan kita ataupun Islam menjelaskan kepada kita adanya kesejajaran antara tanah air dan juga agama. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya dua hal ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk kita selalu berbuat baik dan juga berlaku adil. Al-Quran memberikan jaminan kepada kita untuk bebas dalam beragama, dan juga Al-Quran memberikan jaminan kepada kita untuk bertempat tinggal secara merdeka. Maka tidak heran jika beberapa ulama sering membuat ataupun menyebutkan jargon-jargon dengan berhubungan dengan kecintaan kita kepada tanah air.
yang mana diantaranya adalah hubbul watan minal iman. Cinta tanah air merupakan sebagian daripada iman. Sahabat yatim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momen kemerdekaan ini mari sama-sama kita jadikan sebagai momen untuk kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat kemerdekaan dan juga nikmat keamanan yang mana kita telah terbebas dari para penjajah. Karena adaumun ni'amil ba'dal iman billah nikmatul aman. Nikmat agung setelah rasa iman adalah rasa aman. Maka dari itu sangat penting untuk kita bersyukur dengan rasa aman yang telah Allah berikan kepada kita. Insya Allah, Allah menjamin di dalam Al-Quran, jika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat kita. Sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur terhadap nikmat Allah, maka insya Allah Allah akan menambah nikmat kita. Dan apabila kita kufur, maka ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Lantas bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak menjadi manusia ataupun orang-orang yang kufur? Yaitu yang pertama bisa kita lakukan dengan cara kita senantiasa mendekatkan diri kita, meningkatkan kualitas keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjauhi apa-apa yang dilarangnya dan juga melakukan apa-apa yang diperintahkannya. Jika momen kemerdekaan ini identik dengan perlombaan, maka perlombaan yang paling baik, perlombaan yang paling bagus ialah kita berlomba-lomba menjadi pribadi yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat meraih kemuliaan. Sebagaimana terdapat di dalam potongan Quran surah Al-Hujurat ayat 13, di situ Allah menjelaskan, Inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Maka dari itu, mari sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan cara kita menjaga, kita mencintai negara kita ini, yang mana itu juga merupakan bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari yang kecil, misalnya kita bisa untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak menyebarkan berita-berita bohong, dan juga terus belajar dan belajar agar dapat memberikan prestasi kepada negara kita ini. Kemudian yang ketiga adalah kita sebagai warga negara yang baik, kita harus tahu betul apa saja yang mengandung kemaslahatan dan juga kemudaratan yang ada di negara kita ini. Maksudnya adalah kemaslahatan itu seperti halnya yang menimbulkan sebuah manfaat, sebuah hal-hal yang baik yang mana harus kita lakukan. Contohnya seperti gotong royong, membantu sesama, dan juga menjauhi hal-hal yang tidak baik. Kemudian kemudaratan. Kemudaratan ini ialah sesuatu yang harus kita jauhi, sesuatu yang harus kita hindari. Di mana contohnya itu ialah tindakan korupsi, tindakan kriminalitas, dan juga perbuatan-perbuatan keji lainnya. Demikianlah 3 cara yang dapat saya sampaikan. Jika kita melakukannya ataupun melaksanakannya dengan sepenuh hati, maka insya Allah kita dapat dengan baik mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yatim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, di momen kemerdekaan ini, selain kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mari sama-sama kita bermuhasabah, memperbaiki diri kita agar senantiasa apa-apa yang dilakukan oleh kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merenung, melakukan pertanyaan, sudah pantaskah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa? Sudah baikkah ibadah dan juga amaliyah kita? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya negara kita ini
dunia kita ini terus-menerus diberikan cobaan, diberikan tantangan, diberikan musibah, yang mana diantaranya ada musibah banjir, tanah longsor, dan yang paling parah, yang masih kita alami sampai saat ini ialah pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai. Padahal, jika kita bisa mengambil pelajaran yang positif dari bencana dan musibah-musibah ini adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyayangi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menginginkan kita untuk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin kita terus-terusan berbuat maksiat. Allah tidak ingin kita menjadi hamba-hamba yang hanya menyukai ataupun mencintai dunia yang fana ini. Allah ingin kita berubah, Allah ingin kita memperbaiki diri kita. Tetapi perlu diingat bahwasannya jika kita mau berubah, jika kita mau menjadi pribadi yang lebih baik, kita tidak boleh menunda-nunda waktu. Kita tidak boleh mengentar-entarkannya. Karena kenapa? Karena yang namanya kematian itu tidak bisa kita ajak kompromi. Kematian itu tidak pandang siapa kita. Kematian itu tidak pernah memandang apa prestasi kita, apa jabatan kita. Kematian juga tidak pernah memandang berapa umur kita. Maka dari itu, sebelum Allah mencabut nyawa kita, mari sama-sama kita merenung, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita dapat menjadi hamba-hambanya yang lebih baik lagi, agar supaya kita mempunyai bekal yang cukup, mempunyai pegangan yang cukup untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya diri kita dan juga negara-negara kita dari berbagai macam musibah-musibah yang telah kita lalui. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Apabila terdapat ada kekurangan ataupun kekeliruan dari segi perkataan maupun yang lainnya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.